kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ya. Ya Tuhan,
Senyummu yang indah bagiku menyenangkanku, ya Allahku, dalam setiap pujianku. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh berarti bagiku. Para pelayan duka yang ada di bangsa duka cita, supaya kursi-kursi yang jadi tidak ada kursi yang sudah diatur, ini sudah sesuai dengan standar, tidak ada sorong kiri sorong kanan dan tidak lama lagi ibadat pemakaman hari ini akan dimulai. Biar juga kasih biar juga nanti Dora.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan memulaikan ibadah di bangsal duka cita ini, dan kita akan membukanya dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, saudara-saudara diundang berdiri. Bapa di dalam sorga, inilah kami yang datang menghampiri tahta kekudusan-Mu dalam ucapan syukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami selalu merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami lewat sehat kuat yang kami gunakan untuk kami beraktivitas bekerja. Hari-hari hidup ini kami terkadang diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan, termasuk di dalamnya yang dialami oleh keluarga besar Engkawara. Ketika Engkau memanggil pulang anak terkasih Griffin Mark Engka di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba pelayan-Mu di tempat ini. Ini tentu menjadi sebuah peristiwa yang mendatangkan duka cita yang mendalam bagi kehidupan keluarga. Rasa kehilangan atas anak yang mereka miliki, atas apa yang telah Engkau percayakan dalam perjalanan kehidupan keluarga besar yang ada. Tetapi dalam iman percaya kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian ini. Oleh karena itu, ketika pun sebagai jemaat, sebagai masyarakat kami boleh terkumpul di tempat ini, kami hendak menyatakan rasa simpati, empati kami bagi kehidupan keluarga yang berduka. Karena itu ya Bapa di dalam sorga, Engkau kiranya yang akan memberkati rangkaian acara di bangsal duka cita ini, persekutuan ibadah di tempat ini. Yang terkasih Pendeta Nyonya Yuri Kerori Lanawang, Sarjana Teologi, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Exodus Watulini. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Kedua yaitu ucapan selamat datang, dan ucapan selamat datang akan dikalimatkan oleh Ibu Ani Pandaliti. Yang saya hormati dan saya kasihi pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang hadir pada saat ini, yaitu Kepala Dinas PMD, saya sapa dengan kasih Bapak Royke Lumingas SH bersama dengan istri Ibu Insinyur Marike Lumingas Siwi yang hadir pada saat ini, perangkat desa BPD yang saya hormati dan kasihi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Exodus Watulini. Saya sapa dengan kasih Pendeta Ibu Yurike
Rory Lanawang STH bersama dengan para pendeta yang hadir pada saat ini, gembala, pelayan khusus, bahkan jemaat maupun masyarakat yang hadir di bangsal duka cita ini. Semuanya saya kasihi dan saya hormati, lebih khusus keluarga besar Engkaworang yang pada hari ini, mulai kemarin hari sampai saat ini, sedang memangku duka atas berpulangnya terkasih adik Griffin Engka. Pada saat ini, selamat datang, selamat sore, dan selamat kita mengikuti acara ibadah pemakaman pada saat ini. Terima kasih. Berikutnya pembacaan riwayat hidup singkat dari Adi Griffin Mark Engka. Riwayat anugerah kehidupan Griffin Mark Engka. Griffin Mark Engka adalah anak ketiga atau anak bungsu di antara 3 bersaudara dari orang tua Bapak Modi Engka ST dan Ibu Novita Worang SPD. Griffin Mark Engka dilahirkan di Tomohon tanggal 2 Maret 2019 dengan proses kelahiran sesar di Rumah Sakit Gemim Bethesda Tomohon pada jam 9 pagi, dan dari hasil perkawinan Bapak Modi Engka ST dan Ibu Novita Worang SPD, Tuhan menganugerahkan 3 orang anak. Anak pertama Griffith Ricky Engka, anak kedua Griffidi Andreas Engka, dan anak ketiga Griffin Mark Engka. Anak Griffin Mark Engka menerima sakramen baptisan pada tanggal 20 Oktober 2019 di Jemaat Gemim Exodus Watuline. Riwayat penyakit. Pada tanggal 22 Agustus 2019, adik Griffin Mark Engka dirawat di Rumah Sakit Noongan selama 4 hari dengan keluhan sakit panas dan demam. Pada tanggal 6 September 2019 kembali dirawat di Rumah Sakit Budi Setia Lamongan dengan gejala sakit yang sama. Pada tanggal 19 Desember 2019 adik Griffin Mark Engka dirawat di Rumah Sakit Noongan selama 6 hari. Pada tanggal 28 Desember 2019 kembali anak Griffin Mark Engka diperiksakan di dokter anak di Tomohon. Pada tanggal 8 Februari 2020 dibawa ke dokter di Manado, Dr. Wahani, dan hanya mendapatkan saran untuk dirawat di rumah. Pada tanggal 9 Juni 2020, seperti keadaan yang sering dialami, adik Griffin Mark Engka terasa hangat. Oleh karena keadaan ini sering dialami oleh anak ini, maka keluarga memberikan penanganan sebagaimana saran dari para dokter. Pada tanggal 10 Juni 2020, oleh karena tidak ada perubahan, maka anak Griffin dibawa di puskesmas Molompar untuk mendapatkan perawatan lewat tim medis. Oleh karena tidak ada perubahan terhadap anak, Griffin Mark Engka sakit pada hari yang sama. Sekitar jam 7 malam, anak ini dibawa di Rumah Sakit Noongan dengan keadaan fisik yang semakin lemah. Dari pemeriksaan tim medis yang ada di rumah sakit, maka hasil yang didapat, adik Griffin Mark Engka mengidap kebocoran jantung. Dalam upaya di rumah sakit, Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 11 Juni 2020, pukul 10:20 WITA, adik Griffin Mark Engka dipanggil oleh Tuhan. Selama ia hidup, keluarga sangat memberikan perhatian kepada adik Griffin, mengingat kondisi yang seringkali sakit. Selama hidup, Bapak Modi dan Mama Ita, Oma, Opa,
meninggalkan papa, mama, dan 2 orang kakak. Menutup riwayat anugerah kehidupan dari adik Griffin Mark Engka, kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan anak, adik terkasih dalam kehidupan keluarga. Walaupun singkat waktunya di dunia, namun yang terbaik telah keluarga upayakan. Oleh karena itu, dalam kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, kami berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Watuline 12 Juni 2020. Pujian oleh guru-guru, seluruh guru-guru yang hadir hari ini, baik PNS maupun guru. Kami mohon izin karena merasakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari anak yang kekasih, Griffin Mark Engka. Maka dengan rasa kebersamaan, simpati dan empati, maka kami keluarga besar SGMI 363 Watuline akan memberikan diakonia. Mewakili organisasi yang ada, mewakili pemerintah, bahkan juga para pelayat duka, sambutan pemerintah akan dikalimatkan oleh Sesebut dengan hormat Bapak Royke Lumingas SH selaku Kepala Dinas Pemda Minahasa Tenggara. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Belang Ibu Munirah bin Ali, Sekretaris Kecamatan, Bapak Ibu Hukum Tua Sekecamatan Belang, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Exodus, para pendeta, gembala, pelayan khusus, dan perangkat duka, perangkat desa yang saya hormati, pelayat duka yang saya hormati, teristimewa keluarga yang berduka cita, keluarga Engka Worang.
Saudara-saudara, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih penyertaan Tuhan kita boleh berada di tempat ini dalam acara Tuhan yang berlaku di tengah-tengah keluarga Engkau Orang. Saya pribadi kedua kali berdiri di tempat ini memberikan sambutan. Pertama bulan Oktober yang tahun yang lalu memberikan sambutan mewakili Papa Andi dan Mama Andi, acaranya Adik Griffin. Dan hari ini acaranya Adik Griffin cuman berbeda. Kalau waktu lalu penuh dengan kegembiraan, hari ini penuh dengan duka cita. Itulah kehidupan manusia. Bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang punya kepastian cuma satu, yaitu kematian. Oleh sebab itu, tentu bagi keluarga ini sangat-sangat menduka citakan. Linangan air mata, tangisan, menangis itu wujud dari kasih sayang, rasa cinta sebagai orang tua, sebagai saudara-saudara, kakak beradik, tante, oma, om, itu wujud cinta dan sayang pada Adik Griffin. Tetapi perjalanan kehidupan Tuhan yang akan menentukan. Ada harapan yang sangat besar bagi Adik Griffin dari orang tua kelak ketika dia besar. Segala cita-cita sudah dipikirkan bagaimana anak ini akan sukses. Tetapi kembali lagi, perjalanan kehidupan manusia itu adalah hak Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau di ajarannya agama Ibu Camat, kun fayakun. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah buat, maka pasti akan jadi, pasti akan terjadi. Oleh sebab itu bagi keluarga, terimalah ini, karena pasti orang pada umumnya orang semua merasakan. Terimalah ini dan berharaplah terus kepada Tuhan. Yang pasti Tuhan ada maksud lain. Rancanganku bukan rancanganmu. Nah, itu janji Tuhan bagi orang semua termasuk keluarga. Rancangan Tuhan tidak pernah kalau tidak terbaik bagi orang semua. Yang pasti yang paling bagus. Cuman sifat manusia ya, cara orang semua, saya dan saudara-saudara mau menerima itu seperti apa. Syukuri, penyesalan, atau bersungguh-sungguh. Sumendap Sarjana Hukum, keluarga Sumendap Rende, atas nama Wakil Bupati Pak Jisaya Oscar Yokelegi, keluarga Legi Rondono, mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari Adik Griffin Mark Engka. Yang pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka cita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam situasi saat ini dengan COVID-19 yang sedang kesana kemari tapi orangnya tidak lihat. Ini, virus corona. Kalau orang dapat lihat pasti orang akan menghindar. Nah, ada dua hal yang masyarakat harus taati himbauan-himbauan pemerintah. Pertama, mari kita mendisiplinkan diri kita. Kita harus disiplin diri sendiri. Kedua, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Sudah dikampanyekan, sudah disampaikan bagaimana kita menjaga jarak. Akhir-akhir ini sudah tambah satu lagi, bukan cuma jaga jarak, jaga perasaan. Karena apa? Kalau orang tidak mengerti dengan situasi ini, orang duduk baku jauh seperti yang terjadi saat ini, orang bilang baku peyem. Jadi orang harus saling mengerti satu dengan yang lain.
Sedangkan mau pegang tangan sulit boleh, cuma salam tangan di dada. Jadi mari orang jaga jarak dan jaga perasaan. Kemudian kalau seumpama ada di Watuline Raya atau Molompa Raya oleh dokter ditetapkan ada orang yang positif mengidap ini corona data singgah akan, orang jangan menjauhi dari dia. Bukan berarti orang mau tiba pegang atau mau mendekatkan diri, bukan. Paling tidak orang memberi support pada yang bersangkutan. Karena orang yang sudah sakit seperti itu ada dua, DP perasaan dan DP fisik akan turun. Nah, secara psikis, secara perasaan itu sangat mempengaruhi. Sedangkan orang sehat kalau sakit perasaan pasti kurus itu. Apalagi sudah ditetapkan oleh dokter. Penyakit ini bukan penyakit aib. Bukan karena penyakit dapat benci sekali. Bukan Bapak Ibu. Cuma bagaimana orang mau memberikan kekuatan kekebalan tubuh bagi Tuhan. Ini virus sama dengan virus influenza sebenarnya. Cuman cara kerjanya di dalam tubuh itu yang berbeda. Dia menyerang paru-paru. Kalau virus influenza cuma sampai di pernapasan bagian atas. Tapi kalau virus ini sampai di paru-paru. Oleh sebab itu, mari kita budayakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan, jangan lupa cuci kaki lagi. Karena saat ini paling banyak kok cuci tangan, cuci kaki jadi lupa. Saudara-saudara, dengan keadaan begini, orang baku mengerti, baku dengar dengan pemerintah. Pemerintah itu sampai dijaga. Kalau palak so bilang pakai masker, pakai masker. Kalau palak so bilang nimbole iko lorong sana kada tutup, jangan berpaksa kok dibongkar ke portal. Kenapa saya tidak pakai masker saat ini? Karena jarak saya dan ini jauh. Kecuali kita berkerumun di satu kelompok, itu wajib pakai masker. Jangan ada orang bilang pakai masker, ya kita jangan pakai masker. Situasi dan kondisi juga orang harus memperhatikan. Jangan dirubah yang pakai masker. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus jeli, cerdas memposisikan orang keberadaan. Oleh sebab itu sekali lagi pemerintah mengharapkan taatilah himbauan-himbauan pemerintah. Jangan terjadi sama dengan di daerah-daerah lain. Sedangkan tuh mayat yang ada di rumah sakit PAB paksa. Pertanyaan, apakah mau PAB paksa dia mau hidup ulang? Kan tidak mungkin. Jadi dengar itu anjuran pemerintah. Terapkan disiplin diri. Aku dengar sampai di pemerintahan yang ada dijaga. Yang pasti kalau orang baku dengar, baku mengerti, virus akan mulai. Karena cuma dengan cara itu virus ini akan terputus rantainya. Jadi sekali lagi harapan dari pemerintah, mari orang jaga kebersamaan, ketertiban dan keamanan kita di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Berak. Sekali lagi atas nama keluarga Luminas Siwi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak Sarani, yaitu Griffin Mark Engka. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Akhirnya salam LKMD, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Hukum Tua Sekecamatan Belang. Jadi kepada para hukum tua agar kita sama-sama dapat datang di depan dan ada kebersamaan kita yang kita akan membantu kepada rekan kita, saudara kita, yaitu Bapak Hukum Tua Desa Watuline, Bapak Modi Engka. Untuk itu kita sama-sama datang di depan para hukum tua sekecamatan Belang. Acara yang berikutnya yaitu penyematan bunga, dan ia akan menuntun penyematan bunga dituntun oleh Penatua Ibu Dewi Kaira. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sumber rahmat yang selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan pun umur panjang, sehingga kita boleh bertemu lewat undangan Tuhan di bangsal duka cita ini. Kepala Wilayah Kecamatan Belang, saya sapa dengan kasih Ibu Modira bin Ali. Bahkan yang saya hormati Bapak Ibu Hukum Tua yang ada di Kecamatan Belang, bahkan para perangkat desa, BPD, bahkan yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Exodus Watuline. Saya sapa dengan kasih Pendeta Ibu Yurike Rory Lanawaang, Sarjana Teologi Yesus, bahkan Bapak Ibu jemaat dan masyarakat yang hadir saat ini yang saya hormati, yang semuanya saya satukan kekasih bersaudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Semua tiada yang abadi. Saat ini keluarga akan mengungkapkan ungkapan kasih yang terakhir lewat penyematan bunga dari Papa dan Mama, Bapak Modi dan Syamas Ibu Novita. 9 bulan kau dikandung dalam rahim Mama. Kau dihadirkan dalam keluarga yang kau orang. Disambut dengan tawa, sukacita dan kebahagiaan. Ketika engkau dihadirkan
akan bersama dalam keluarga kami. Kurang lebih 1 tahun 3 bulan 8 bulan kau menghiasi hari-hari bahagia bersama dengan mama, papa, kakak, oma, dan opa. Sungguh sangat terasa bahagia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Disangka pada hari Kamis 29 Juni 2020 Tuhan berkehendak Griffin menghembuskan nafas yang terakhir. Griffin berat rasanya berpisah dengan Griffin bersama. Tapi apa mau dikata, Tuhan lebih menyayangi dan mencintai. Yang kedua dari kakak Griffin dan Griffidi. Selamat jalan sayang menuju rumah bapak. Berikutnya dari kakak Devi Enka dan mama Evi. Selamat jalan Devin. Berikutnya dari kakak Z dan mama Jenny. Dalam hari-hari Griffin, mama Jenny dan kakak Z setia menjaga. Sekarang kita telah berpisah. Selamat jalan Griffin sayang. Berikut
Ibu minta tolong doa kasih adikku Sila. Berikut dari kakak Evita dan Aselo Runtuh. Ibu apa neta sama pola ade. Asik kasih pola Selamat jalan. Berikutnya dari Papa Tony dan Mama Nene bersama Marcelo tidur kasihan bangun ganti polo ada kasihan Terima kasih. kasihan deh aduh ya kasihan deh dari jemaat Kolom 8 Gunung Exodus Madura. Jemaat Kolom 8 Gunung Exodus Madura itu ada di depan sini karena Bapak dari Griffin adalah Siamas yang ada di jemaat Kolom 8. kasihan deh kalau mau ibadah sama tetap coba apa dia kasihan biar semua lah kasihan biar umur tokor kasihan ada semua lagi pada bawa biar dong kasihan kita mau ibadah nama bawa dia kasihan mau ibadah ada kasihan deh tempo apa deh kasihan deh ada sama kasihan anak kamu bikin samanya kan deh aduh kasihan kamu bikin
Pendeta Jurike Lanawaang Sarjana Teologi. Izinkanlah kami untuk memulaikan ibadah pemakaman dari adik Griffin Mark Enka. Panggilan hari-hari untuk tutup usia 1 tahun 3 bulan 8 hari pada hari Jumat 12 Juni 2020. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, kecuali keluarga diundang berdiri meskipun di dalam lembah. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya,
maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Disilakan duduk kembali. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum penunggu dilahirkan dan bumi dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena kemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti telur. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan Bapa-Mu dan takut kepada Kekuatan-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengarkanlah nats penghiburan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Engkau yang telah menciptakan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Engkau jualah yang memberi kami nafas kehidupan, memberi waktu, kesempatan bagi kami untuk boleh ada di dunia ciptaan Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang berkuasa bagi kami. Engkau mengatur jalan hidup masing-masing kami. Panjang pendeknya kehidupan kami diatur oleh Tuhan. Dan Engkau Tuhan jualah yang telah menyatakan kuasa-Mu hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Firman Tuhan di saat ini dalam Perjanjian Lama, Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15 yang berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Disambut pujian untuk yang terakhir kali dari Mama Ani dan Papa Ani.
kita semua. Di saat ini tentu kita semua bersyukur